Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeli Fausna, NIM D01200019. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas maket mata kuliah pengembangan sumber daya air yang saya program di kelas 2019C. Adapun nama kasus yang kami ambil yaitu kurangnya kebutuhan air bersih pada daerah setempat. Selanjutnya yang melatar belakangi kasus ini yaitu semua air yang berada di atas ataupun di bawah permukaan tanah, baik berupa air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat yang selalu bergerak mengikuti pola pergerakan siklus tertentu. Dan kami mengambil studi kasus yang berada di suatu daerah dalam wilayah Polewali Mandar. Dalam daerah tersebut memiliki pembangkit listrik tenaga air yakni turbin atau kincir yang bisa menghasilkan listrik. Turbin atau kincir tersebut dapat digunakan masyarakat setempat untuk menghasilkan listrik apabila listrik dari perkotaan padam dan turbin tersebut ditempatkan pada dekat bendungan besar yang ada pada daerah setempat. Sungai dalam pedesaan tersebut berada jauh dari permukiman sehingga sulit untuk masyarakat mengambil air, dan air yang ada di sungai tersebut memiliki kualitas kurang jernih yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat jika dikonsumsi. Nah, selanjutnya kita beralih ke penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan air bersih. Dari kasus tersebut, untuk menyelesaikan masalah kurangnya kebutuhan air bersih dalam kehidupan masyarakat pedesaan, maka perlu adanya pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk mengalirkan air ke pedesaan. Pada saluran irigasi tersebut diberi filter air agar air yang melalui filter tersebut dalam keadaan jernih pada saat tersebar ke masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air melalui turbin atau kincir digunakan apabila listrik padam dari perkotaan. Turbin atau kincir berfungsi apabila air dari bendungan tersebut mengalir ke sungai tersebut. Kenapa menjadi solusi? Yang pertama yaitu kebutuhan air bersih. Pembangunan bendungan dari saluran irigasi yang dilengkapi dengan penyaringan yang terdiri dari beberapa lapisan merupakan solusi yang sangat alternatif untuk masyarakat yang membutuhkan air bersih jika ditinjau dari segi kemudahan. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga air. Jika dilihat dari kondisi, pembuatan turbin adalah salah satu solusi yang paling baik apabila listrik padam. Sebab dilihat dari deras aliran sungai, sangat memungkinkan untuk kita membuat turbin di pedesaan tersebut yang dapat menghasilkan listrik yang dialirkan ke rumah masyarakat untuk menerangi rumah masyarakat setempat. Nah, adapun kelebihan maket kami, yaitu yang pertama dari kebutuhan air bersih. Kelebihannya yaitu pada saluran irigasi kami lengkapi dengan penyaringan air dengan menggunakan beberapa bahan seperti ijuk, pasir, kerikil, arang, dan sabut kelapa. Sehingga pada saat air melalui penyaringan tersebut, air yang keluar akan lebih jernih sehingga zat-zat berbahaya yang terkandung dalam air tersebut berkurang. Yang kedua, dari segi PLT-an menggunakan turbin atau kincir. Apabila listrik pada wilayah tersebut padam, maka masyarakat setempat dapat menggunakan PLTA turbin kincir sebagai alat penerang atau sumber listrik pada wilayah tersebut. Adapun keunikan maket kami yaitu maket kami buat ini terdiri dari dua pemanfaatan sumber daya air pada sungai yaitu kebutuhan air bersih dan pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin. Pada maket kami ini dibuat secara real, artinya air yang disalurkan ke rumah dalam pedesaan tersebut dibuat jernih dengan menggunakan penyaringan dengan beberapa lapisan yaitu yang pertama kain bersih, yang kedua kerikil, yang ketiga sabut kelapa, yang keempat pasir, yang kelima arang, dan yang terakhir pecahan batu bata. Dan untuk maket pembangkit listrik tenaga air benar-benar dibuat secara nyata, artinya benar-benar dapat menghasilkan listrik untuk kemudian dialirkan ke rumah masyarakat untuk penerangan dan lain-lain. Nah, ini merupakan maket yang kami buat.
Mungkin cukup sekian dari saya. Adapun tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.